Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sampailah kita pada hadis yang ke-59. Kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'uhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengurus dua anak perempuan hingga balik, akan datang pada hari kiamat saya dan dia seperti jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian beliau merapatkan jarinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis malam ini hadis yang ke-59 dari kitab Ghutuful Falihin yang dikarang oleh guru kita Habibana al-Mahbub Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik, dari sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik, insyaallah, barang siapa yang merawat, mengurus, memperhatikan, membesarkan dua anak perempuan, anak dia atau anak tiri atau anak angkat atau anak orang lain yang dia besarkan, dia rawat, dia urus, baik yang ngurus bapaknya atau ibunya, baik ibunya yang janda atau masih punya suami, mereka berdua mengurus dua anak perempuan, hatta tablugha, kata Nabi, sampai anak itu menjadi balik. Tasira balighataini, sampai dua anak perempuan itu sudah balik. Tentunya alamatul bulugh kita sudah pernah belajar oleh guru kita Habib Ja'far. Tanda-tanda balik sudah kita pahami bagi perempuan, yaitu ketika dia haid atau batasan akhirnya ketika perempuan tidak haid, yaitu usia 15 tahun. Hatta tablugha, barang siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai dia balik. Kata Imam Al-Qurtubi, maksud baliknya bukan sembarang balik, tapi wusuluhuma ila halin yastaqillani bi anfusihima. Wa dzalika innama yakunu fin nisa'i ila an yadkhula bihinna azwajahun. Maksud sampai balik di sini yaitu sampai dia menikah. Bukan hanya sampai pada usia 15 tahun kita ngurus anak perempuan, anak kandung kita atau anak angkat kita sampai dia balik, tidak. Maksudnya sampai dia bisa berdiri mandiri. Kata Imam Qurtubi, mandirinya seorang perempuan ketika dia sudah menikah. Betul. Kalau sudah menikah berarti dia sudah mandiri. Ada orang yang bertanggung jawab kepadanya, yaitu suaminya. Ketika dia belum nikah, maka dia masuk dalam kategori orang yang masih harus diperhatikan oleh orang tuanya sampai dia nikah. Bahasa hadis lebih halus, hatta tablugha, sampai dia balik. Jaa yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat orang yang mengurus itu, baik ibu kandungnya atau bapak kandungnya atau orang yang berbuat baik kepada mereka itu, di hari kiamat dia datang, kata Nabi, dalam keadaan bersama Rasul, ana wa huwa, aku dan dia, kahataini wa dhamma asabi'ahu, aku dan orang itu kedudukannya seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk. Aku dan orang itu seperti dua jari.
Jari tengah paling dekat dengan jari telunjuk. Dalam kondisi murafaqah bersama Rasulullah SAW. Jadi ketika kita merawat anak-anak kita, saudara, ibu bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, baik anak kita atau anak orang lain, terutama anak perempuan, kita urus sampai dia nikah dengan pendidikan, dengan sandang, pangan, dan papan yang baik, dengan akhlak, dengan pengarahan. Ini kita dibalas oleh Rasulullah SAW. Kelak di hari kiamat, kedudukan kita sangat dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil kandungan maknanya dalam beberapa hal. Yang pertama, keutamaan memperhatikan, merawat, mengurus, membesarkan anak-anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, memperhatikan anak-anak perempuan dari segi lahiriah, sandang, pangan, dan papannya. Dari segi batiniah, diperbaiki akhlaknya, tarbiyahnya, budi luhur sopan santunnya, selalu dalam pengarahan ibu bapaknya dan orang yang merawatnya, menjadi sebab ibu bapaknya masuk surganya Allah Ta'ala. Amin. Jadi ketika seorang ibu merawat anak perempuan, Anda tidak usah sedih. Anda tidak usah banyak mengeluh. Anda jangan berkata, saya capek ngurus anak. Ingat, itu dibalas oleh Allah nanti kumpul sama Rasulullah. Seorang bapak yang bekerja mencari duit nafkah sampai hancur tubuhnya mencari rezeki yang halal, dia juga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bahkan di zaman Rasul, ketika Rasul melihat seorang bapak yang tangannya hancur, Nabi tanya, kenapa sampai hancur tanganmu? Saya setiap hari mengetuk, memukul batu yang besar supaya jadi kecil untuk bisa saya jual ya Rasul, memberi nafkah kepada keluarga saya. Dicium tangan itu oleh Rasulullah. Jadi seorang bapak ketika mencari nafkah, jangan berkeluh kesah. Anda mendapatkan rutbah, Anda mendapatkan manzilah, Anda mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Seorang ibu begitu juga, ketika dia capek mengurus anak-anaknya, apalagi anak-anak perempuan, dia mendapatkan kedudukan nanti di surganya Allah. Berarti masuk surganya Allah, kahatain, kedudukannya dekat dengan Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaihi. Dari hadis ini, yang ketiga, kita bisa ambil kandungan maknanya penolakan beberapa pemikiran orang-orang di luar Islam bahwa agama Islam itu meremehkan perempuan. Tidak. Agama Islam itu membuang hak-hak perempuan. Demi Allah, tidak. Dari hadis ini kita mempelajari bahwa kedudukannya perempuan itu sangat mulia. Berkat agama Islam yang dibawa oleh Rasul, perempuan jadi mulia. Hak-hak mereka dijaga, kehormatan mereka dijaga melalui agama Islam ini. Betul. Yang keempat, kandungan makna dari hadis ini yaitu mengingkari pemikiran orang-orang kafir jahiliyah zaman dahulu, yang mana itu mereka sangat cinta kepada anak laki, sayang, perhatian hanya kepada anak laki, sementara anak-anak perempuan mereka bunuh. Dilihat hadis ini, Rasul angkat derajat perempuan, yang ngurus anak perempuan itu nanti dapat tempat di sisi Allah, di surganya Allah, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Jadi jangan dibunuh. Perempuan itu mulia. Ini hadis keluar di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum datangnya Rasul, ini bumi gelap. Orang tidak tahu siapa yang harus dituhankan. Manusia berada dalam kegelapan, saling merampas hak orang lain, saling bunuh-bunuhan. Mereka takut tidak bisa makan. Mereka takut kefakiran. Sehingga kalau datang istrinya hamil, mengandung, melahirkan anak perempuan, mereka takut dua hal. Yang pertama, takut tidak bisa makan, memberi makan, sehingga menjadi miskin atau kelaparan.
Yang kedua, khawatir anaknya itu akan menjadi budak dijual. Sehingga ketika anak perempuan lahir, itu sama juga bagi mereka zaman dahulu mendatangkan keapesan. Apes. Mendatangkan kehinaan. Jadi kalau anak perempuan lahir, langsung dibunuh. Dulu sebelum masuk Islam, orang yang pertama melakukan ini dicatat dalam sejarah, yaitu Qais bin Asim At-Tamimi. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya punya anak perempuan ada 8. Semuanya lahir saya bunuh. Lahir perempuan saya bunuh. Istri saya melahirkan anak laki, saya rawat. Lahir perempuan saya bunuh, jumlahnya 8 ya Rasulullah. Maka Nabi kaget. Sehingga Rasul memberikan petunjuk kepada dia, kalau begitu setiap satu napas yang telah kau bunuh, satu jiwa yang telah kau korbankan, kau ganti dengan bebaskan satu budak. Saya tidak punya budak ya Rasul, tapi saya punya banyak unta. Lalu kata Nabi, kalau begitu setiap satu jiwa ganti dengan satu unta. Dan lakukan itu semaksimal mungkin untuk mengganti imbalan kesalahan yang telah kau buat. Memang orang kalau sudah masuk Islam, dia sudah taubat, dihapus semuanya. Al-Islam yajubbu ma qablah. Dalam kaidah Islam itu menutupi kesalahan sebelum Islam. Setelah orang masuk Islam, walaupun dia pembunuh, taubat, ditutup dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berhati-hatilah kita saudara kalau kita bercerita tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah bunuh anaknya. Memang terdapat cerita itu di dalam beberapa kitab. Seandainya iya, lebih baik kita sopan kepada Sayyidina Umar. Karena itu keadaan sebelum Islam. Betul? Seandainya tidak, kita tidak salah. Jadi lebih baik kita ambil riwayat-riwayat yang sahih. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Seperti Qais bin Asim yang memang nyata-nyata. Dia mengatakan kepada Rasul telah membunuh putrinya 8 putri. Itulah kandungan makna daripada hadis ini, saudara. Saudara hadirin hadirat jamaah majelis Rasulullah yang dirahmati oleh Allah. Bumi yang gelap itu menjadi terang setelah Allah utus kepada kita ini dan alam semesta agama Islam melalui baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pikiran-pikiran yang keji, akal yang terbungkus dengan hawa nafsu, jiwa yang tertutup dengan nilai-nilai ketuhanan dan kebodohan hawa nafsu menjadi pulih berkat Rasulullah SAW. Sehingga ketika Allah memberikan istri kita hamil, melahirkan anak laki-laki, kita bersyukur kepada Allah. Ketika anak itu lahir seorang wanita, kita juga harus bersyukur kepada Allah. Betul? Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik. Mau laki, mau perempuan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita urus dengan baik, ada fadilahnya. Anak perempuan juga nikmat daripada Allah ta'ala. Untuk kita berbuat baik kepada mereka, memberikan perhatian kepada mereka, kita mendapatkan imbalan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu, umat-umat zaman dahulu jahiliyah, mereka itu melakukan hal demikian karena mereka belum menemui hidayah dari Allah Ta'ala. Sampai Allah sebut dalam Al-Quran, wa ila busyira ahaduhum bil unsa, dhalla wajhuhu muswadda, wa huwa kazim. Ketika seorang bapak zaman jahiliyah itu dengar istrinya melahirkan, ini udah ketakutan. Udah mulai dirahasiakan. Dipanggil bidan apa itu? Yang biasa melahirkan, disembunyikan di satu rumah, khawatir kalau lahir anak perempuan. Ketika busyira ahaduhum bil unsa, dapat berita suara tangisan, dilihat perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzim. Maka muka mereka itu orang-orang yang tidak bertuhan menjadi hitam, menjadi marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, kata Allah. Langsung dia merahasiakan berita itu, bahkan menyendiri sampai beberapa tahun.
Ayumsiku ala hunin. Mereka pikirin terus, ini anak rawat apa tidak ya? Kalau saya rawat ini anak perempuan, berarti saya siap menerima bertanggung jawab atas keapesannya. Kalau saya biarin akan mendatangkan kehinaan. Am yadussuhu fit turabi, atau saya benamkan saja dia di tanah, saya kubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah dalam wahyunya, sungguh betul-betul sesat, jelek sekali ketetapan yang mereka tetapkan. Jadi mereka mikir, kalau hidup nanti bawa apes nih. Lebih baik dikubur hidup-hidup. Na'udzubillahi min. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, ditanya sama Allah, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apakah yang menyebabkan kamu wahai bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup sama bapak kamu? Sehingga Allah utus kepada kita baginda Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih, harrama alaikum uquqal ummahat wa mana'awahat wa wa'dal banat. Rasul datang melarang, mengancam. Allah telah haramkan kepada kalian semua 3 hal. Durhaka kepada ibu, ibu juga perempuan, betul. Mana'awahat, tidak mengeluarkan zakat yang wajib atau nafkah yang wajib, haram. Atau mengambil hak orang, haram. Wa'dal banat, membunuh anak. Membunuh anak ini kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bukan menusuknya, tapi zaman dahulu dikubur hidup-hidup. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang lebih keji, saudara. Dulu lahir, bahkan dalam riwayat ditunggu 6 tahun. Kalau sudah 6 tahun, dia bohongi istrinya. Dia berkata, mandikanlah anak ini, pakai pakaian yang bagus, saya mau bawa jalan-jalan. Sudah sampai di padang pasir, tidak ada seorang pun, baru mereka gali sumur. Anaknya itu dibohong-bohongi, nak, lihatlah itu sumur yang bagus. Ketika anaknya sudah melihat, didorong sehingga jatuh. Anak itu beranggapan bapaknya bercanda. Ternyata bapaknya mengambil tanah, ya, menutupi tubuh mereka sampai mereka mati. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sekarang lebih parah, belum lahir sudah digugurkan. Belum lahir sudah digugurkan. Setelah kandungan tersebut memiliki ruh yang diberikan oleh Allah dalam rahim ibunya, akhirnya digugurkan karena perbuatan yang tidak layak atau karena tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut tidak makan, karena takut kefakiran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu bapak ibunya saya kasih rizki, bayi itu juga saya kasih rizki. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan yang sangat luar biasa besarnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam riwayat Imam Ibnu Abbas pernah berkata, Rasul bersabda, man waladat lahu ibnatun, barang siapa yang melahirkan anak perempuan, walam ya'idha, dia tidak bunuh, walam yuhina, dia tidak hinakan itu anak perempuan, walam yu'thir waladahu alaiha, dan dia tidak membedakan mana yang laki dan perempuan sama, kecuali dalam bab miras. Kepada anak laki dia baik, kepada anak perempuan dia baik. Adkhalallahu bihal jannah, pasti ibu bapaknya dimasukin dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling perhatian kepada perempuan, paling mengasihi menyayangi kepada orang lemah, apalagi perempuan. Ya, sehingga tidak benar orang-orang yang dekat sama Rasul memiliki sifat keji. Kalau Sayyidina Umar membunuh putrinya diceritakan seperti itu, kenapa ada Sayyidatna Hafsah istrinya Rasulullah? Sayyidatna Hafsah anak Sayyidina Umar. Kenapa ada Fatimah kakaknya Sayyidina Umar yang lebih dahulu masuk Islam?
memeluk agama Allah. Kenapa dahulu dia hidup, tidak dibunuh? Kenapa Hafsah tidak dikubur, anak Sayyidina Umar? Oleh karena itu, ya, melakukan perbuatan yang tercela bukan adalah sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Sayyidatna Aisyah pernah berkata dalam riwayat Imam Sahih Bukhari, diceritakan dakhala imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al. Kata Sayyidatna Aisyah, ada ibu-ibu bawa 2 anak, tas'al, ngemis, datang ke rumahku. Walam tajid indi syai'a illa tamratan wahida. Kata Sayyidatna Aisyah, kebetulan saya nggak punya makanan apapun di rumah saya kecuali 1 butir kurma. Fa'ataituha iya, saya kasih sama dia. Fagal samatha baina ibnataiha, dibelah jadi 2, dikasih anaknya. Walam ta'kul minha syai'a, dia nggak makan. Setelah itu qamat wa kharajat. Setelah itu dia bangun, dia keluar. Tidak lama kemudian dakhala alaina Rasulullah. Nggak lama datang Rasulullah. Wa akhbartu, saya kasih berita itu. Saya kasih cerita, tadi ada ibu-ibu datang bawa anak perempuan 2 minta kurma. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Manibtulia bihadhil asya'i bi syai'in, manibtulia min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Rawahul Bukhari. Barang siapa ibu yang tertimpa kewajiban harus ngurus putra-putrinya, terutama ngurus putrinya 2 tadi itu, apalagi 3, apalagi punya anak 5, ini minimal 2, dia sabar, maka itu anak akan menjadi tameng daripada api neraka. Bagaimana, Beb? Ini bukan ibunya yang ngurus kakaknya, sama. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man ala ibnataini aw thalatha. Barang siapa ibu ngurus 2 anak perempuan atau 3, au ukhtaini aw thalatha, atau kakak ngurus 2 adik perempuannya atau 3 adik perempuannya, kuntu hatta yabinna, sampai dia berpisah dengan cara menikah, au yamut anhunna, atau karena meninggal, kuntu ana wa huwa fil jannati kahatin. Nanti di sorga kedudukannya seperti jari telunjuk dan jari tengah dengan saya dalam sorganya Allah. Oleh karena itu, saudara, bagi para ibu, bagi para bapak yang memiliki anak perempuan, itu adalah amanah daripada Allah Ta'ala. Perbaiki dia di dalam pakaiannya, di dalam menutup auratnya, bukan hanya soal makan, pakaian dan minumannya, tapi tentang akhlaknya juga. Kalau sudah ada orang yang melamar putri kita, saudara, apa kata Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi? Idza khataba ahadakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, wa illa takun fitnatun wa fasadun aridun. Rawahu Tirmidzi. Kalau sudah datang orang melamar putri kita yang Anda lihat agamanya dan akhlaknya bagus, terima. Kalau Anda tidak nikahkan, maka akan mendatangkan fitnah dan kehancuran yang lebar di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, melindungi keluarga dan putra-putri kita, senantiasa dalam inayah perlindungan daripada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.